Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo terhadap 2 rancangan peraturan daerah masing-masing tentang 1. Perlindungan perempuan, 2. Perencanaan induk pembangunan kepariwisataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota dewan yang terhormat. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Sengkang. Yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Agama Sengkang. Yang saya hormati tokoh masyarakat, insan pers dan organisasi politik serta seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya sehingga pada hari ini kita masih sempat menghadiri rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 DPRD Kabupaten Wajo dalam rangka pengajuan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Wajo masing-masing tentang perlindungan perempuan dan perencanaan induk pembangunan kepariwisataan. Pengajuan kedua rancangan perda tersebut merupakan usulan dari Saudara Bupati sebagaimana telah dijelaskan secara baik dan terang benderang betapa urgen dan pentingnya permasalahan perlindungan terhadap perempuan dan pembangunan kepariwisataan disusun dalam sebuah perencanaan induk untuk diatur dalam peraturan daerah. Terhadap pengajuan berikut, penjelasan Saudara Bupati atas kedua rancangan perda dimaksud fraksi Partai Demokrat dapat menerima untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan selanjutnya. Namun demikian, izinkan kami menyampaikan beberapa pendapat, saran dan masukan dalam bentuk pemandangan umum fraksi Demokrat. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan. Secara prosedural, pengajuan rancangan perda ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik sebagaimana dinyatakan pada halaman 7 naskah akademik dimaksud. Hal ini selaras sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten kota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 63. Dari sisi sistematika penulisan telah sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hanya pada bab 1 pendahuluan yang perlu dikoreksi dan disesuaikan dengan urutan penulisan sebagai berikut: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dan metode. Secara substansi terdapat ketidakkonsistenan dalam materi muatan pada bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dengan konsideran mengingat pada rancangan perda yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyusunan sebagai berikut. 1. Undang-Undang tahun 1945 pada naskah akademik hanya menguraikan ketentuan terkait substansi materi muatan mengenai perlindungan perempuan, yaitu pasal 28G ayat 1, sementara pada naskah rancangan perda menyebutkan secara tegas pasal 18 ayat 6 menyangkut kewenangan pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
Pembantuan. 2. Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2010 dianalisis secara baik pada naskah akademik, tetapi tidak dicantumkan sebagai dasar hukum dalam konsideran mengingat pada rancangan perda. 3. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 31 tahun 2014, Undang-Undang 18 tahun 2017, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019, Undang-Undang nomor 4 tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2008, Permen nomor 1 2010, Permen nomor 19 tahun 2011 tentang sistem perlindungan anak merupakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang termuat dalam konsideran mengingat rancangan perda. Mohon dijelaskan apa korelasi percantuman peraturan perundang-undangan dimaksud, sementara pada naskah akademik tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis dalam penyusunan rancangan perda. 4. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan tingkat 2 di Sulawesi sebagai dasar terbentuknya daerah tingkat 2 Wajo yang sekarang disebut Kabupaten Wajo. Kenapa tidak tercantum sebagai dasar hukum penyusunan rancangan perda? Demikian halnya dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tidak termuat pada naskah akademik maupun sebagai dasar hukum pada rancangan perda, padahal dalam batang tubuh rancangan perda terdapat pengaturan perda. Padahal dalam batang tubuh rancangan perda terdapat mengenai ketentuan pidana yang termuat pada bab 11 yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 35 dan pasal 36. Apakah pengaturan ketentuan pidana tanpa didasarkan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 sehingga materi muatan yang mengatur ketentuan penyidikan sebagai satu kesatuan dengan ketentuan pidana tidak menjadi penting diatur dalam rancangan peraturan daerah. 6. Tata urutan penulisan peraturan perundang-undangan baik pada naskah akademik maupun pada rancangan perda perlu disesuaikan berdasarkan hierarki jenis peraturan perundang-undangan serta waktu penetapannya dengan urutan tahun terlama hingga terbaru. Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan perda tentang perlindungan perempuan dapat kami sampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut. 1. Penulisan judul karena masih bersifat rancangan agar penulisannya disesuaikan dan cukup menyebutkan kata nomor tanpa menuliskan angka tahun. Hal ini didasarkan pada situasi jika terjadi deadlock di tingkat pembahasan sehingga bisa saja penetapannya dilakukan tidak pada tahun 2020 seperti dengan penetapan perubahan perda pelayanan retribusi pasar. 2. Pencantuman Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam konsideran menimbang tidak dapat dijadikan rujukan karena tidak satupun ketentuan yang memerintahkan pengaturan tentang perlindungan perempuan diatur dalam peraturan daerah dalam undang-undang tersebut. Apalagi materi muatan yang diatur dalam rancangan perda tidak hanya perlindungan perempuan pada wilayah domestik rumah tangga, tetapi cakupannya lebih luas hingga wilayah publik. Sehingga menurut kami ketentuan ini sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan kalimat yang memuat landasan sosiologis kenapa rancangan perda disusun berdasarkan fakta empiris, sebagaimana pertimbangan URA yang memuat landasan filosofis terhadap perlindungan perempuan. 3.
Jika memang hanya memuat dua hal mengenai pertimbangan penetapan perda, maka sebaiknya cukup menyebutkan berdasarkan ketentuan huruf A dan huruf B tanpa perlu menyebutkan huruf C. 4. Terkait dengan konsideran mengingat sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, jika tercantum peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada korelasinya dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan perda, sebaiknya dihilangkan saja. Begitu pula sebaliknya, jika terdapat korelasi dalam penyusunan setiap norma yang diatur dalam rancangan perda agar naskah akademiknya yang disesuaikan. 5. Ketentuan umum yang memuat istilah, frasa dan singkatan beberapa muatannya perlu dikoreksi dan disesuaikan sebagai berikut. A. Penyebutan dinas pada angka 7 perlu disesuaikan sehingga berbunyi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, disingkat Dinsos P2K, dan ditempatkan di bawah pengertian kata perempuan. D. Standar operasional prosedur pada angka 21 disebutkan sebagai SOP, tetapi tidak ada sama sekali singkatan SOP termuat dalam batang tubuh rancangan perda yang memuat langkah-langkah standar seperti apa yang halal menangani perempuan sebagai korban tindakan kekerasan. 6. Asas adalah dasar atau sesuatu yang bersifat abstrak yang dijadikan sebagai 13 yang mengatur tentang rencana aksi daerah urban perlu ditegaskan diatur dalam peraturan bupati, tidak hanya sekedar mendelegasikan sebagaimana diatur dalam pasal 14. C. Pasal 16 perlu pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pencegahan yang diatur dengan peraturan bupati. D. Pasal 18 tidak secara jelas membagi kewenangan pelayanan korban tindak kekerasan sesuai tingkatan pemerintahan dari kabupaten, kecamatan dan desa, kelurahan, sehingga perlu diperjelas dalam bentuk peraturan bupati. Lanjut 2. Rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo tahun 2013-2025. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten kota. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 3 menegaskan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten kota sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota. Rentang waktu 7 tahun setelah disusunnya rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pada tahun 2013 yang lalu menyisakan tanda tanya atas dasar apa sehingga RIPPARK tersebut baru diusulkan pada tahun 2020 ini. Bukankah penyusunan dokumen RIPPARK ini didasarkan pada ketentuan yang kami sebutkan di atas, sehingga menjadi tidak logis jika dokumen tersebut tidak segera ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Apalagi pada tahun 2017 yang ditetapkan Perda nomor 13 tahun 2017 tentang aturan Bupati nomor 50 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan perda dimaksud, sehingga penyusunan RIPPARK tahun 2013-2025 terkesan dilakukan secara tertutup, menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Menjadi semakin tidak logis sekaitan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan perda yang hanya memuat 4 bab
dengan 4 pasal dengan 2 sumber hasil pengkajian, yaitu RIPPK PPAR Kap tahun 2013-2025 dan naskah akademik rancangan perda PPAR Kap, sehingga menimbulkan kesan penyusunan rancangan perda ini hanya sekedar formalitas untuk memenuhi asas legalitas terhadap rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo tahun 2013-2025. Memang diterangkan dalam naskah akademik pada bab 5 bahwa materi muatan peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo tahun 2013-2025 termuat dalam dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo tahun 2013-2025. Dalam peraturan daerah ini, dokumen tersebut adalah lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah ini. Ketiadaan pengaturan norma sebagai materi muatan yang termuat dalam batang tubuh menjadikan rancangan perda ini memiliki daya ikat yang lemah, apalagi jika perda ini nantinya akan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan akan menimbulkan kesulitan tersendiri dengan tebalnya dokumen RIPPAR Kap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perda. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal istilah fiksi hukum yang menyatakan bahwa pada saat diundangkan setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat fraksi Partai Demokrat, apa yang diuraikan dalam naskah akademik pada bagian materi muatan sebaiknya dijadikan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo tahun 2013-2025. Secara demikian, hanya dengan membaca materi muatan yang diatur dalam rancangan perda, kita sudah memahami arah, tujuan, dan sasaran dari dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo. Demikian beberapa masukan, saran, dan pendapat yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan yang terhormat ini. Dan seperti yang kami sampaikan di awal pemandangan umum bahwa kami dapat menerima pengajuan kedua rancangan perda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan selanjutnya, meskipun terbuka ruang untuk menolak terutama rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo tahun 2013-2025. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat ungkapan yang tidak berkenan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengkang, 19 Oktober 2020. Juru bicara fraksi Partai Demokrat Haji Irfan Saputra, Ketua fraksi Partai Demokrat Ade Mayang.